Judul firman Tuhan pagi ini adalah Allah itu sempurna. Dari mana kita tahu Allah itu sempurna? Kita akan belajar dari kasih-Nya dan dari keadilannya. Kalau saya tanya, saudara mengamenkan Allah kita Allah yang penuh kasih? Amin. Saudara mengamenkan Allah kita Allah yang adil? Amin. Semua mengamenkan, tetapi latar belakang seseorang. Latar belakang itu berbicara keluarga, saudara dilahirkan keluarga di mana, lingkungan di mana saudara tinggal, kebudayaannya, pendidikan saudara, agama saudara sekarang dan yang dulu, itu sangat mempengaruhi pemahaman kita tentang kasih Allah seperti apa, tentang keadilan Allah seperti apa. Dan kalau orang salah memahami kasih dan keadilan Allah, itu yang menghasilkan kekristenan yang sembrono. Itu yang menghasilkan orang-orang Kristen yang tidak menjadi berkat. Jadi tujuan khotbah pagi ini, ketika saudara memahami kesempurnaan Allah, bahwa Dia punya kasih yang sempurna, bahwa Dia Allah yang adil dan keadilan Allah sempurna, tujuannya kita menjadi orang Kristen yang benar. Nah, saudara yang kekasih, ada orang Kristen yang beranggapan bahwa Allah itu kasih-Nya luar biasa, tidak terbatas, dan digambarkan seperti kakek dan nenek, opa dan oma. Coba tanya yang sudah jadi opa, sudah jadi oma. Saya pernah ketemu seorang ibu itu agak sadis, dia tidak punya anak. Dia ambil anak satu orang. Dan galak sekali sama anaknya, padahal anaknya perempuan. Sampai anaknya itu sudah kuliah masih dipukul sama dia, bahkan kadang ditempel. Tetapi begitu anak angkatnya nih menikah, punya cucunya laki, dia bilang sama saya, Ibu Pendeta, kenapa hati saya sama cucu itu berbeda? Anaknya belum lahir, dia sudah beliin mobil untuk cucunya itu, Dia semua mainan, dia pergi kemana, orangnya pelitnya minta ampun. Tapi setiap dia ke toko, dia pasti cari mainan, cari baju untuk cucunya. Dia bilang, hati saya kok bisa berubah seperti ini ya. Nah, kalau sama anak kita kan tensinya naik-naik terus. Tapi kalau sama cucu sudah salah pun, sudah harusnya dihukum. Sudahlah, janganlah. Nah, ada banyak orang Kristen memahami kasih Allah seperti seorang opa dan oma. Yang mengasihi, ya walaupun seharusnya dihukum, udahlah kasihlah, itu katanya kasih. Itu pandangan yang keliru. Sebaliknya ada orang Kristen yang beranggapan bahwa Allah itu seperti penegak keadilan, contohnya kayak polisi. Kalau nggak pakai lampu, kalau nggak pakai helm, prit, langsung tilang. Kalau nggak bawa SIM, prit, pokoknya setiap pelanggaran. Dan katanya melihat perjanjian lama itu kan Allah kesannya tanda kutip Allah yang kejam. Saya pernah membaca tulisan agama lain, tokoh agama lain, dia bilang Allahnya orang Kristen itu kejam. Kalau tidak percaya baca di dalam perjanjian lama kitab mereka. Itu menggambarkan Allah yang kejam. Hukuman. Nah, tetapi pagi hari ini kita mau belajar dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Kita mau belajar memahami kasih Allah yang sempurna, keadilan Allah yang sempurna. Kita baca sama-sama ayat ini, sudah dapat? Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Dari satu ayat ini kita bisa melihat kasih Allah. Kasih Allah dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya. Kenapa anaknya harus dikaruniakan kepada manusia yang berdosa? Untuk menebus dosa kita. Dan itu bukti keadilan Allah. Karena Alkitab menulis upah dosa adalah maut. Dan Yesus datang supaya kita tidak mengalami maut,
tetapi supaya manusia yang sudah berdosa bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Amin. Amin, saudara. Memahami kasih dan keadilan Allah. Jadi tujuan khotbah pagi ini, saudara punya konsep, cara berpikir yang benar. Allah tuh sempurna, kasihnya sempurna, Allah tuh sempurna, keadilannya sempurna. Kenapa saya menyampaikan khotbah ini? Karena manusia itu sudah berdosa. Roma menulis manusia yang berdosa adalah manusia yang kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Kita punya pikiran. Manusia diciptakan dengan pikiran. Waktu diciptakan tanpa dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tetap punya pikiran. Bedanya apa? Bedanya manusia yang sudah berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, dia tidak mampu memahami pikiran Allah. Manusia punya perasaan, diciptakan dengan perasaan. Tetapi manusia yang sudah berdosa tidak mampu memahami perasaan Allah. Apa sih maunya Allah? Apa sih yang Allah kehendaki? Tetapi kita bersyukur di dalam Yesus Kristus kita diberi kesempatan untuk menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Amin. Dalam doa Yesus Yohanes 17, supaya mereka yang percaya kepada Yesus, yaitu murid-murid, dan siapa yang percaya kepada pemberitaan murid-murid, yaitu saya dan saudara termasuk di dalamnya, kita bisa menemukan kembali kemuliaan Allah yang hilang. Dalam kita berproses, kita belajar untuk memahami Allah itu apa. Karena Allah mau menyatakan dirinya. Nah, memahami kasih dan keadilan Allah yang pertama harus catat di kepala kita, Allah itu bukan manusia. Amin. Ada jemaat sudah tidak ada, sudah meninggal, semua sudah meninggal. Yang istrinya ngomong begini, aduh Pak Titus, Bu, saya ini dulu paling benci sama dia. Dia tunjuk suaminya. Tetapi dia ngejar saya. Orangnya begini Pak, lihat kan model istrinya tuh beningnya minta ampun. Suaminya gelapnya minta ampun. Tapi suaminya tuh pantang menyerah. Akhirnya jadi, karena dia pantang menyerah. Jadinya yang benci, jadi cinta. Punya anak. Sampai maut memisahkan mereka. Sebaliknya, ada rumah tangga yang dimulai dengan cinta. Katanya cinta pada pandangan pertama. Akhirnya ambil keputusan menikah. Punya anak. Sudah punya cucu. Tetapi bisa berpisah. Kenapa? Wah, ternyata sudah usia lanjut. Suami saya berubah ya. Akhirnya istri memilih, udahlah lebih baik di masa tua. Saya supaya tidak stres-stres. Lebih baik saya sendiri. Dan saya melihat ada rumah tangga seperti itu. Bapak punya jabatan baik, sudah pensiun, anak-anak udah gede semua, bisa kecantol sama perempuan lain ninggalin istrinya. Itu kasih manusia, dari benci bisa berubah jadi sayang. Sebaliknya dari cinta, dari sayang bisa berubah jadi benci. Untuk memahami kasih Allah, Allah itu bukan manusia. Yang kasihnya bisa berubah seperti itu. Allah itu, kasih itu bukan bagian dari Allah. Allah itu kasih. Kasih itu pribadi Allah sendiri. Jadi dia gak pernah berubah. Jadi ketika saudara berdoa 7 kali dalam seminggu. Dan ketika saudara gak berdoa, itu gak merubah kasih Allah kepada saudara. Ketika saudara kudus, suci, melayani Tuhan tanpa batas. Dan ketika saudara, jangankan keluarga, semua orang lihat saudara gak mau kasih kesempatan, saudara sudah terlalu hitam, oh pokoknya gak ada kesempatan pengampunan. Itu tidak mengubah kasih Allah kepada saudara. Kenapa? Karena dia Allah, dia bukan manusia. Kasihnya gak berubah. Ya, Allah itu sempurna. Dia sempurna. Kasih Allah itu tidak akan berubah kepada saudara dengan sikapnya saudara. Dengan saudara beramal, memberi, dengan saudara enggak berubah. Kasih Allah itu tetap. Alkitab mencatat Allah membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa. Kenapa? Karena dia Allah sempurna. Kalau kita sudah, aduh ini orang berdosa, najis.
Kasih kita berkurang, bahkan tidak ada sama orang itu. Tetapi Allah ketika menjadi manusia namanya Yesus, dia tidak berubah. Allah menyatakan kasih. Makanya ketika ada pelacur yang datang meminyaki kaki Yesus, Yesus nggak bilang najis. Bahkan ketika perempuan itu menyeka dengan rambutnya, Yesus bilang apa? Apa yang diperbuat orang ini akan dikenang selamanya. Bahkan orang bilang pemungut cukai itu najis, nggak dapat tempat di sorga. Yesus datang bukan kepada pemungut cukai, kepada kepala pemungut cukai. Yesus duduk makan. Tetapi justru dengan penerimaan Yesus kepada orang berdosa, itu yang mengubah mereka. Itu yang membuat mereka bertobat. Kenapa? Karena kasih Allah itu sempurna. Amin. Dia tidak pernah terpengaruh. Yang ketiga, Allah itu tidak berubah. Ingat baik-baik. Jadi untuk kita bisa memahami kasih Allah yang benar, kasih Allah yang sempurna, kita harus paham Allah bukan manusia, Allah itu sempurna, Allah itu tidak pernah berubah. Amin. Yang berubah itu siapa? Yang berubah itu kita. Aduh Tuhan, kenapa kok aku berdoa Tuhan seakan-akan jauh? Tuhan gak berubah, dia tetap dalam kekudusannya. Kalau engkau merasa jauh, itu kamu seperti anak yang hilang. Mungkin kamu yang sudah keluar dari jalurnya Allah, makanya kamu rasa dia jauh. Tapi kalau kamu kembali, dia tetap di situ. Saudara tahu cerita tentang anak bungsu kan, yang pergi meninggalkan bapaknya kan tetap di rumah, tidak kemana-mana, tidak mencari dia. Tetapi ketika anak itu kembali, bapak menerima dia apa adanya. Kasih bapak tidak berubah. Anak itu sudah pergi sama pelacur, menghabiskan harta benda, nggak mengubah kasih bapaknya. Tapi kalau anak itu nggak kembali, ya bapaknya nggak pergi cari. Karena anak itu yang pergi meninggalkan dia. Itu bayangan dari kasih Allah. Amin. Saudara bersuka cita pagi ini? Saya mau bikin mata saudara melek. Siapa mau ini? Wah, langsung buka mata semuanya. Ini apa saudara? Kertas. Kertas yang namanya uang. Nilainya berapa? 100.000 rupiah. Gambarnya apa? Ada 2 orang lagi senyum. Makanya mereka bilang senyum manusia itu mempengaruhi. Kalau nggak percaya, saudara deret 100.000, 50.000. Itu semakin ke bawah senyumnya semakin habis. Yang 1.000 rupiah malah garang, pati murah. Saya lihat 100.000 senyum. Jadi senyum saudara hari ini menggambarkan isi dompet saudara. Ini berapa? 100.000. Oke, setuju ya? Gambar apa? Ada gambar 2 orang. Ada 2 foto, bukan foto saudara. Nah kalau saya balik. Ini gambar apa? Penari. Penari kan? Yang ini kan 2 orang, ini penari. Tapi kalau saya tanya nih uang nilainya berapa? 100.000. Ini berapa? 100.000. Ini 2 sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Demikian juga dengan kasih dan keadilan Allah. Itu gak bisa dipisahkan. Jadi Allah itu bukan seperti opa dan oma. Allah itu tetap Allah yang adil. Paham saudara? Oke, kita mau belajar ya. Nih dia. Saya mau saudara memahami dengan benar tentang kasih dan keadilan Allah lewat beberapa contoh yang saya ambil dari Alkitab. Yang pertama dari kisah Adam dan Hawa. Saudara percaya Allah mengasihi Adam? Amin. Mengasihi Hawa? Amin. Kasih Allah dibuktikan kepada Adam dan Hawa. Yang pertama Allah menciptakan mereka. Adam disebut anak Allah. Kalau saudara baca silsilah Yesus di Injil Lukas. Adam disebut anak Allah. Tujuan Allah menjadikan manusia apa? Allah ingin membentuk satu keluarga di mana Allah menyatakan kasih-Nya. Mengekspresikan kasih-Nya kepada ciptaannya. Di mana manusia itu disebut anak-anak Allah yang memanggil Allah sebagai Bapa. Itu bukti kasih Allah. Allah tanpa manusia sudah sempurna. Dia nggak membutuhkan siapa-siapa. Tapi dia menyatakan kasih-Nya dengan menjadikan manusia. Yang kedua, ketika Allah menjadikan Adam dan Hawa,
Alkitab mencatat mereka ditempatkan di Taman Eden. Bukti kasih Allah kepada mereka apa? Allah nggak biarin mereka nganggur. Mereka nggak usah lamar pekerjaan. Allah sediakan pekerjaan buat mereka. Penuhi bumi, beranak cucu, kuasai semuanya. Burung-burung di udara, binatang di laut, semua dalam kekuasaan. Itu bukti kasih Allah. Menciptakan mereka bukan duduk angkat kaki. Menciptakan mereka dengan tanggung jawab sebagai bukti kasih Allah. Dan yang ketiga, kasih Allah yang dinyatakan kepada Adam dan Hawa dengan adanya aturan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Kecuali ada pohon di tengah taman jangan kamu makan. Karena pada waktu kamu memakannya kamu pasti mati. Kenapa saya bilang aturan ini sebagai bukti kasih Allah? Karena Allah ingin bersama manusia selamanya. Karena Allah tahu ketidaktaatan, karena Allah tahu pelanggaran akan memisahkan Allah dengan ciptaannya. Amin. Justru aturan itu mengasihi. Kalau nggak percaya orang tua yang sudah punya anak. Sayang anak, kalau anak pegang gunting, dia pegang gunting sendiri, anak masih balita atau pegang pisau, pasti dimarahin. Jangan pegang ini bahaya. Kenapa? Karena kita sayang. Betul ya? Tetapi seperti saya katakan bahwa kasih keadilan Allah seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Di dalam kasih Allah kepada Adam dan Hawa ada keadilannya. Jangan makan. Pada waktu kamu makan kamu mati. Dan ketika Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang, Adam langsung sembunyi. Begitu dia mendengar Tuhan datang. Tuhan bertanya, Adam, di mana kamu? Adam bilang, aku sembunyi Tuhan. Allah bertanya, kenapa kamu sembunyi? Apakah kamu memakan buah yang dilarang? Adam jawab apa? Iya Tuhan, aku makan gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku Tuhan. Hawa tidak mau kalah. Aku makan, aku kasih dia, tapi ular yang bujuk aku. Mereka lagi membela diri, menyalahkan, saling menyalahkan. Itu Allah sudah datang dengan satu janji loh. Satu nubuatan, Injil pertama. Akan lahir dari benih perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Mereka masih saling menyalahkan, tidak mengakui kesalahannya. Allah sudah menyediakan juru selamat. Nubuatan Yesus akan lahir. Saat itu juga kejadian pasal yang ketiga. Kenapa? Karena Allah kasihnya tidak pernah berubah. Tetapi karena Allah juga punya keadilan yang sempurna, maka ketika mereka makan buah yang dilarang, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Allah dan mereka mengalami kematian. Sesayang-sayangnya Allah, dia tidak gendong kita bawa ke sorga. Sesayang-sayangnya ayah, dia hanya menanti anak bungsunya kembali. Dia tidak pergi suruh polisi cari, dia orang yang kaya raya, dia tidak suruh orang cari anakku di mana, di rantau mana, tidak. Dia menanti. Kasih Allah tidak pernah berubah, apapun keadaan saudara. Kasih Allah tidak pernah berubah. Makanya hargai. Kenapa? Karena Allah bukan hanya kasihnya yang sempurna, tetapi ada keadilan. Amin. Yang kedua, saya ambil dari kisah Musa, tahu Musa ya, dan kisah Simson. Kalau Simson tahu nggak? Kalau ingat Simson, ingat siapa? Delila. Jarang ya ada orang Kristen namanya Delila ya. Penggoda soalnya, tapi cantik kan dia. Nah kita akan lihat lewat kisah Musa dan Simson tentang kasih Allah. Yang pertama, Musa itu menerima kasih karunia. Simson juga menerima kasih karunia. Dari mana? Dari cara kelahiran mereka. Musa itu waktu lahir, mereka ada di Mesir sebagai budak. Dan Firaun, Raja Mesir bikin peraturan. Semua anak laki-laki yang lahir itu harus dibunuh ya. Semua bayi Ibrani.
Tetapi Musa bisa lolos. Dia dibuang di sungai Nil, diambil malah dijadikan anak angkat sama putri Firaun. Itu kasih karunia Allah dari sejak lahir. Demikian juga dengan Simson. Simson kan kelahirannya udah dinubuatkan. Dia mendapat kasih karunia. Dan kalau saudara lihat dari kisah Musa, Allah menyertai Musa. Dimanapun Musa ada, Allah menyertai. Bahkan Musa satu-satunya orang yang bisa naik ke atas gunung Sinai, bertemu muka dengan muka. Ketika dia turun dari gunung, wajahnya penuh kemuliaan Allah. Kalau bahasa sekarang silau. Orang Israel gak kuat memandang. Sampai Musa harus pakai penutup. Allah menyertai dia. Allah bilang, Tuhan kalau kamu gak sertai aku gak mau pimpin bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sudah tegar tengkuknya keluar, gak dengar. Tuhan bilang, oke, kali ini pun aku dengar doa kamu. Aku akan sertai berjalan di depan. Simson disertai oleh Tuhan. Tuhan pakai untuk mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Salah satunya Filistin. Dan Allah mendengar doa mereka. Musa doanya didengar. Ketika bangsa Israel membuat anak lembu emas. Kalau saudara baca itu mereka berpesta pora. Mereka itu telanjang melakukan hubungan. Seperti penyembahan kepada dewa-dewa. Wah, Musa lihat aja kaget luar biasa. Tetapi ketika Musa datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan ampuni dosa mereka. Tuhan bilang tidak. Musa bilang, hapus namaku dari kitab kehidupan. Yang penting ampuni mereka Tuhan. Tuhan bilang kali ini pun aku dengar doa kamu. Tapi karena aku Allah yang adil, apa yang mereka lakukan, siapa yang menabur dia akan menuai. Gak semua dimusnahkan, hanya mereka yang menyembah patung itu yang dimusnahkan. Demikian juga dengan Simson. Dia dari lahir sudah sesuatu yang dinubuatkan. Dia menjadi pahlawan gagah perkasa yang mengalahkan. Tetapi ketika dia jatuh di dalam dosa kedagingan, jatuh dengan Delila. Akhirnya dia menjadi buta, matanya dicungkil. Tetapi saudara tahu, di akhir hidupnya itu dia masih berdoa. Tuhan, berikan aku kekuatan. Dan ketika kalau saudara tahu ceritanya, dia goyang gedung itu. Alkitab menulis orang yang mati di dalam gedung itu lebih banyak daripada ketika Simson hidup melawan musuh-musuh. Semua musuh-musuh yang ditumpas jauh lebih banyak ketika matanya sudah buta. Artinya apa? Kasih Allah itu tidak pernah berubah. Amin. Gak pernah berubah. Saudara dalam dosa Allah tetap mengasihimu. Allah benci dosa. Tapi pribadimu Allah kasih. Kamu berbuat baik, doa, puasa, amal, Allah mengasihimu. Tidak menambah kadar kasih Allah, tidak mengurangi kadar kasih Allah. Kenapa? Karena dia Allah yang sempurna. Wah, kalau begitu enak dong. Lain lagi nanti kita bicara. Cara memperlakukan Allah yang berbeda. Tetapi kasih Allah itu sempurna, tidak berubah. Dia tidak berubah oleh kebaikanmu, dia tidak berubah oleh dosa-dosa. Dia tetap mengasihi kamu. Makanya hargai kasihnya Allah buat saya dan saudara. Ya. Kenapa? Karena keadilan Allah pun akan datang. Musa orang yang sudah bertemu muka dengan muka. Satu waktu ketika bangsa Israel kehabisan air, mereka bersungut-sungut. Tuhan bilang, Musa bilang sama batu itu keluar air. Musa itu kalau saudara baca orang paling sabar. Tetapi lihat tegar tengkuknya naik juga dia darahnya. Dia bilang, kalian mau lihat nih aku keluarin air dari batu. Dipukul petok-petok keluar air. Tuhan bilang apa? Kamu melanggar kekudusan. Musa yang pimpin Israel keluar dari Mesir. Musa tidak diizinkan masuk gara-gara kasus itu. Kenapa? Karena Allah mengasihi Musa. Tetapi dia Allah yang adil. Orang yang tahu banyak dituntut banyak. Demikian juga dengan Simson. Dari kelahirannya udah luar biasa. Hidupnya dipakai Tuhan. Tetapi ketika dia tidak taat, jatuh dalam dosa kedagingan dengan Delila, ya tetap ada hukuman. Dia jadi buta, tenaganya hilang, Allah tidak bela dia. Allah tetap mengasihi dia. Tetapi keadilan Allah tetap ada di atas Simson.
Amin. Kita mau belajar dari Yohanes 3 ayat 16 dan dari ayat-ayat yang lain tentang kehidupan saya dan saudara. Yang pertama kita lihat tentang kasih Allah. Allah mengasihi semua manusia termasuk saya dan saudara. Yang pertama bukti kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang kedua, Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Yang ketiga, Allah menyediakan langit baru dan bumi baru. Ini bukti kasih Allah kepada semua manusia. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, artinya apa? Semua orang mendapat kasih karunia. Yesus mati bukan untuk orang Israel saja. Yesus mati bukan untuk orang Kristen saja. Tetapi saudara baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Inilah dia anak domba yang mengangkut dosa dunia. Artinya dari manusia yang pertama namanya Adam, dosanya diselesaikan Yesus di kayu salib. Sampai manusia terakhir yang akan lahir, dosanya selesai di kayu salib. Kenapa? Karena Allah mengasihi semua manusia. Semua manusia diberi kasih karunia. Yaitu dengan Yesus mati menebus dosa kita. Yang kedua, keinginan Allah yang dia buktikan sebagai bukti kasihnya, Allah tidak ingin seorang pun binasa. Allah tuh sabar. Jadi saudara gak usah lihat orang, lihat diri saudara. Berapa kali dalam hidupmu melakukan pelanggaran yang sama dan selalu datang minta ampun tapi bikin lagi. Bahkan mungkin hari ini saudara masih ada dalam dosa. Saudara tahu dosa itu pelanggaran menyakiti aku. Aku tahu kebenaran tapi saudara tetap melanggar. Tapi hari ini saudara masih hidup. Itu sabarnya Allah buat kita loh saudara. Jatuh bangun kita dalam dosa. Yang lebih parah udah tahu dosa masih nyemplung dalam dosa. Tapi malaikat maut tidak datang menjemput kita. Ketika kita bohong gak langsung kita jadi bisu. Ketika kita melakukan kejahatan gak langsung tangan kita jadi tiang garang. Enggak, kenapa? Karena Allah sabar kepada saya dan saudara. Kesabaran itu sebagai kesempatan kita melihat kasih Allah yang tujuannya cuma satu, bertobat, berubah, berbenah. Kenapa? Karena kasih Allah yang sempurna tidak bisa dipisahkan dengan keadilan yang sempurna. Amin. Dan yang ketiga, bukti kasih Allah, dia menyediakan langit baru, bumi baru. Ketika Allah menjadikan manusia dalam kitab Kejadian, tujuan Allah cuma satu. Dia mau tinggal kekal bersama dengan manusia. Tetapi ketika manusia, khususnya Adam dan Hawa, tidak bisa menggenapi rencana Allah. Rencana Allah tidak gagal. Rencana Allah tertunda. Dan semua akan digenapi di langit baru, bumi baru. Kita akan menjadi satu keluarga. Kita akan memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Siapa yang layak masuk di sana? Saudara yang memahami dengan benar tentang kasih dan keadilan Allah secara sempurna. Saudara yang menghargai kasih Allah. Saudara yang menghargai keadilan Allah. Saudara yang akan menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Allah yang tertunda di langit baru, bumi baru. Amin. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata, aku pergi menyediakan tempat. Supaya di mana aku berada, kamu berada bersama-sama dengan aku. Ketika dijadikan, Allah tidak pernah menjadikan neraka. Ketika dijadikan semua ciptaan Allah itu surga. Surga itu jamak, samayim. Bumi ini termasuk surga. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah mengutuk manusia. Allah mengutuk perempuan, Allah mengutuk ular. Dan bumi pun tempat manusia berpijak dikutuk. Bumi ini tidak bisa jadi surga lagi buat manusia. Makanya Allah pergi menyediakan langit yang baru, bumi yang baru. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Amin. Tuh Allah sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita belajar tentang keadilan Allah. Keadilan Allah cuma satu kata, tabur tuai. Satu kalimat ya. Hukum tabur tuai. Artinya apa? Setiap perkataan yang keluar dari mulut saudara itu akan dipertanggungjawabkan. Kamu harus menuai dengan kata-katamu yang kamu keluarkan. Yang kedua, setiap perbuatan yang keluar dari hidupmu itu akan dihakimi.
Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Saudara baca Alkitab khususnya perjanjian baru, satu waktu sebelum menentukan kekekalan, mau masuk sorga atau masuk neraka, manusia akan dihakimi. Dan penghakimannya itu cuma satu, berdasarkan perbuatan. Makanya jangan suka semaunya sendiri kepada orang lain. Karena setiap perbuatanmu besar kecil, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kamu bisa menuai di sini bahkan sampai di kekekalan. Dan yang ketiga, setiap pekerjaanmu ada upah. Saudara mimpin pujian ada upah. Saudara main musik ada upah. Saudara jadi panitia ngurus-ngurus orang waktu kita ke Bedugul ada upah. Saudara foto-foto ada upah. Setiap pekerjaanmu, setiap pelayanan yang kamu buat untuk Tuhan lewat sesamamu, yang kamu buat untuk Tuhan lewat gerejamu, semua ada upahnya. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Makanya semua yang keluar dari hidup kita lewat perkataan, lewat perbuatan, materi-materi yang kita keluarkan, semua dicatat. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Makanya hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan perbuatanmu, hati-hati menggunakan kepercayaan uang materi yang Allah titipkan. Kenapa? Karena semua akan masuk penghakiman. Dan Allah yang adil, itu penghakiman yang gak bisa disogok. Amin saudara. Kasih Allah sempurna, keadilan Allah sempurna. Amin. Kasih Allah yang sempurna tidak berubah oleh sikapmu. Kenapa? Sebab jika Allah berubah, sebab jika Allah kasihnya berhenti kepada saya dan saudara, dia bukan Allah. Amin. Saudara berbuat baik, saudara berkorban, saudara hidup kudus, itu gak mempengaruhi, gak mengubah kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita tuh tetap 100%. Tetapi bagaimana cara Allah memperlakukan kita, itu tergantung hidup kita. Saya kasih contoh, saya memahami kasih Allah dengan saya punya 3 orang anak. Yang satu udah lulus kuliah, yang satu lagi kuliah, yang satu masih SD. Kalau saudara tanya saya nggak mengasihi anak nomor, mengasihi. Mati buat dia pun saya mau. Yang nomor 2 mengasihi. Sayang saya kepada yang nomor 1 100%, nomor 2 100%, nomor 3 100%. Tetapi karena mereka usianya berbeda, cara berpikirnya berbeda, saya memperlakukan mereka berbeda. Tapi kalau tanya kasih sayang sama. Saya rela mati untuk siapapun. Saya rela melakukan apa aja untuk siapapun untuk ketiga anak saya. Mengerti maksud saya? Jadi kalau saudara berbuat baik, kalau saudara menjaga kekudusan, kesucian, itu tidak menambah kasih Allah kepada saudara. Tetapi apa yang saudara lakukan itu dicatat. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kamu menabur kejahatan, kamu menuai kebinasaan. Kamu menabur hal-hal yang baik, kamu akan menerima kemuliaan di kerajaan surga. Tetapi kasih Allah itu tetap sempurna. Amin saudara. Makanya dosa sebesar apapun, manusia mau menghakimi, manusia tidak kasih kesalahan. Enggak. Saudara buat dosa sebesar apapun, selama nafas masih ada, selama masih ada niat bertobat, ketika saudara datang merendahkan diri, Allah menghapus dosamu. Dia mengampuni. Kenapa? Karena Allah mengasihi orang berdosa. Dia benci dosa. Ketika kamu niat bertobat, berubah, Allah menerima kamu kembali. Seperti anak bungsu diterima oleh ayah. Sebaliknya, sesayang-sayangnya 100% kasih Allah untuk saudara. Tetapi kalau saudara menabur yang tidak baik, keadilan Allah pun akan muncul satu waktu kelak. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Amin. Apa yang ditabur orang pasti akan dituainya. Hiduplah berhati-hati dengan perkataanmu, dengan perbuatanmu, dengan semua yang Allah titipkan. Kenapa? Karena semua akan kita pertanggungjawabkan untuk menentukan
kemuliaan bersama dengan Tuhan atau kebinasaan di dalam api kekal. Amin. Tuhan memberkati.